Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Ibu, di kelas matriks dan ruang vektor. Jadi, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan di pertemuan terakhir kemarin hari Jumat ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa sih sebenarnya matriks. Setelah itu, apa sih sebetulnya beberapa operasi di dalam matriks itu ada apa saja. Kemarin saya sudah menjelaskan atau Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana penjumlahan, pengurangan, ya kan? Sekarang kita belajar tentang perkalian matriks ya. Oke, kita masuk ke perkalian matriks. Untuk perkalian matriks, Ibu ulangi lagi ya kaidah perkalian matriks. Kalau penjumlahan dan pengurangan, kaidahnya jangan lupa. Ordonya harus sama. Sebuah matriks bisa dilakukan operasi pengurangan atau penjumlahan ya apabila ordonya sama. Tetapi kalau perkalian matriks sedikit berbeda. Perbedaannya di sini. Syaratnya adalah perkalian matriks yaitu jumlah banyak kolomnya di matriks pertama harus sama seperti dengan jumlah banyak baris di matriks kedua. Contoh di sini ada matriks A di mana dia berukuran P dan Q, di mana P itu mewakili baris dan Q adalah mewakili kolom, serta ada matriks B. Dengan matriks B ini, Q mewakili baris dan R mewakili kolomnya. Kita cek bahwa jumlah banyaknya kolom matriks pertama apa? Q kan ya? Harus sama seperti jumlah banyak baris matriks kedua. Matriks keduanya di sini apa? Q. Jadi harus sama. Gitu ya, diingat-ingat. Di sini Ibu berikan contoh ya. Ibu ulang lagi, jangan kebalik. Kalau di matriks dan ruang vektor, itu baris kali kolom, di mana baris itu penulisannya ya yang horizontal. Jadi kalau seperti ini baris pertama, ini baris kedua. Kolom itu yang vertikal. Jadi di sini satu kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi penulisannya baris kali kolom. Tadi ada berapa baris? Ada 1, 2, ada 2 baris. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi ada 2 baris dan 3 kolom. Jadi 2 kali 3. Untuk matriks B, kita cek ordonya. Ada berapa baris? 1, 2, 3. Ada 3 baris. Berapa kolom? Hanya 1. Ya, jadi 3 kali 1. Sekarang kita cek, apakah A dan B bisa dilakukan perkalian? Bisa ya, karena apa? Kolom matriks A itu jumlahnya sama seperti matriks B, yakni sama-sama 3. Kalau di sini 3, di sini 1, Bu, diperbolehkan nggak, Bu? Tidak boleh, karena apa syaratnya? Kolom matriks pertama jumlahnya harus sama seperti baris matriks kedua. Begitu ya. Ibu lanjutkan untuk perkaliannya ya. Untuk perkaliannya jangan lupa perkaliannya itu baris dikalikan kolom. Jadi ini Ibu contohkan untuk perkalian matriks ordo 2 kali 2 ya. Contoh di sini ada matriks A, B, C, D, matriks yang dimana elemennya adalah A, B, C, dan D. Yang satunya elemennya P, Q, R, dan S. Oke, kita kalikan ya perkalian matriks ini. Jadi, untuk cara perkaliannya adalah A dikalikan P, baris pertama dikalikan kolom pertama. A kali P ditambah B kali R. Nanti setelah kolom ini selesai dikalikan, kita lanjut ke kolom kedua. Kolom keduanya berarti gimana? A kali Q ditambah B kali S, gitu ya. Maaf. B kali S, betul. A kali Q, B kali S. Baris pertama, kolom kedua. Kalau setelah kolomnya sudah selesai di kolom pertama, kita lanjutkan di kolom kedua. Setelah baris pertama selesai dikalikan kolom pertama dan kolom kedua, kita lanjutkan di baris kedua, di baris selanjutnya, yakni C dan D. C dan D dikalikan kolom pertama. C kali P ditambah D kali R. Setelah itu, kolom pertama selesai, kita lanjut ke kolom kedua. Kolom kedua, C kali Q ditambah D kali S. Begitu ya. Sangat mudah sekali dipahami. Oke, kita lanjut. Kalau 3 kali 3 gimana, Ibu?
3 kali 3 tidak usah bingung, sama kaidahnya baris kali kolom ya. Ketika baris di sini ya dikalikan kolom pertama sudah selesai, kita lanjut ke kolom berikutnya sampai kolom tersebut selesai. Setelah itu kolomnya selesai, kita ganti barisnya gitu ya. Lanjut. Di sini ada contoh perkalian matriks yang kemarin sudah Ibu jelaskan ya. A dikalikan B, berarti Ibu hanya jelaskan sedikit lagi ya. Jadi hanya review saja. Contoh di sini 2 dikalikan dengan baris pertama kolom pertama, berarti 2 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Ketika kolomnya selesai, kita pindah kolom selanjutnya. Masih dalam baris yang sama, 2 kali 1 ditambah 1 kali 3 ditambah 1 kali 4. Setelah kolom kedua ini selesai, kita lanjut ke kolom selanjutnya. Barisnya tetap 2 kali 2, 1 kali 3 ditambah 1 kali 2. Setelah kolomnya habis ya, barisnya ini kita pindah ke baris kedua. 0 kali 0, mulai dari kolom pertama lagi ya, 0 kali 0, ditambah 2 kali 1, ditambah 3 kali 1, dan seterusnya ya. Sampai dengan menghasilkan 2, 9, 9, 5, 18, 12, 3, 15, 15. Begitu. Oh iya, untuk hasil dari perkalian matriks yang teman-teman sudah buat, apabila teman-teman ingin mengecek apakah jawaban saya itu betul atau salah ya Bu ya. Kalau perkalian matriks seperti ini kan bisa dilakukan. Berarti kalau seperti ini dia menghasilkan matriks A kalikan matriks B, nanti hasilnya adalah matriks yang berorder 2 kali 1 karena 3 dan 3 ini kan sama, kita eliminasi sehingga nanti akan menghasilkan matriks 2 kali 1. Ya, 2 baris dikalikan 1 kolom. Ya, ini 2 baris pertama, baris kedua. Kita lanjut. Oke. Operasi matriks. Di sini Ibu menambahkan hukum perkalian matriks. Jadi, hukum yang berlaku pada perkalian matriks jika A, B, dan C adalah matriks yang memenuhi syarat perkalian. Berarti syarat perkaliannya apa? Ayo diulang lagi. Kolom matriks pertama itu jumlahnya harus sama seperti baris matriks kedua ya. Ingat-ingat. Syarat pertama, A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Itu kalau kita mengalihkan A kali B itu hasilnya tidak sama dengan B kali A. Jadi tidak bisa bolak-balik, hukum komutatif itu tidak dipenuhi dalam perkalian. Lanjut ke hukum distributif. Kalau di hukum distributif itu ada di perkalian, semisal ada A dikalikan B plus C. Jadi bisa kita lakukan hukum distributif di mana A kalikan B dulu ditambah, karena di sini operasinya tambah, A kali C gitu ya. Selanjutnya semisal A-nya diganti yang di belakang, B plus C, berarti kita lakukan hukum distributif menjadi B kali A ditambah C kali A gitu ya. Untuk hukum asosiatif, A dikalikan BC atau BC ini dikalikan terlebih dahulu, baru nanti hasil BC ini dikalikan matriks A, nanti hasilnya akan sama seperti A kali B dikalikan matriks C. Jadi A kali B dikalikan dulu, baru dikalikan lagi dengan matriks C. Lanjut. AB sama dengan 0, maka kemungkinan yang terjadi A itu sama dengan 0 dan B sama dengan 0. AB 0 atau A bukan 0 atau B itu A bukan 0 dan B bukan 0. Artinya dia itu kalau A kali B itu sama dengan 0, itu salah satu matriksnya adalah 0. Masih ingat kan ya? Bilangan apapun jika dikalikan dengan 0 hasilnya akan 0. Lanjut, jika A kali B sama dengan AC, maka belum tentu B sama dengan C. Jadi kalau hasilnya A kali B itu nanti akan sama dengan A kali C, belum tentu B sama C itu matriksnya sama. Begitu ya. Kita akan membuktikan yang pertama ya, karena kita sudah tahu hasilnya A kali B ini ya. Kita akan membuktikan sambil kita belajar perkalian matriks. Oke, jadi di sini
Kan tadi A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Kita coba B kali A. Oke. Jadi, biar kelihatan semua ya. Jadi, maximize. Nah, kita buat ya. Ingat-ingat baris kali kolom ya. Baris pertama, kolom pertama. Berarti 1 dikali 1 kali 1 ya. 1 dikali 1. Setelah itu 0 dikalikan dengan berapa tuh? Ini kan ya 4. Setelah itu 2 dikalikan dengan 2. Jadi ini 2 kali 2. Lanjut 1 kali 4. Kita ubah. Karena di kolom pertama sudah selesai, kita lanjut ke kolom selanjutnya. 1 kali 4. 0 kali 0. Selanjutnya 2 kali 0. Maaf. Ya, 2 kali 0. Lanjut. Karena kolomnya sudah selesai di kolom kedua, next ada kolom lagi nggak? Nah, kita berganti ke kolom ketiga. Barisnya tetap, karena kolomnya belum selesai ya. Baris itu diganti ketika kolom yang dibaca sudah selesai. Jadi di sini 1 kali 2. Setelah itu 0 kali 1 dan 2 dikali 1. Gini ya. Kita lanjut ke baris kedua. Baris kedua berarti 4 dikalikan 1. Setelah itu 3 dikalikan 4. Ya, 3 kalikan 4. 1 kali 2. 1 kali 2. Setelah itu berarti 4 dikalikan 4. Karena di sini kolom pertamanya selesai, pindah kolom kedua. 4 kali 4 ditambah 3 kali 0, ya kan? 3 kali 0 ditambah lagi 1 kali 0. Lanjut. Ya. Kolom selanjutnya, karena ada 3 kolom ya. 4 kali 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah lagi 1 kali 1. Nah, lanjut. Karena kita kolomnya sudah selesai dibaca, semuanya yang di A, kita lanjut ke baris selanjutnya yang di B. Lanjut, berarti 1 dikalikan 1, kolom pertama ya, 3 kali 4, 2 kali 2. Setelah itu 1 kali 4. Setelah itu 0 kali 3, 2 kali 0. Nah, 0 kali 0 ini ya, 0 kali 0. Setelah itu 1 kali 2, 1 kali 2. Setelah itu 3 dikali 1. Baru 2 dikali 1. Setelah itu kita cek jawabannya berapa. Nah, 1 kali 1 itu kan 1. 1 ditambah 0 ditambah 4. Di sini berarti 0 ditambah 0 ditambah 4. Kalau sini berarti 2 dikali 0 dikali 2. Lanjut 4 dikali 12 dikali 2. Di sini 16 dikali 0 dikali 0. Di sini ini 8 kali 3 kali 1. Lanjut, di sini berarti 2 kali 3 kali 2. 2 kali 0, 0. 0 kali 0, 0 ya. 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. 1 ya.
sih? Terus 3 kali 4 12, 2 kali 2 4. Nah, kita jumlahkan. 1 tambah 0 tambah 4 berapa? 5. Setelah itu ini 4 tambah 0 tambah 0, 4. 2 tambah 0 tambah 2, 4. 4 tambah 12 itu 16. 16 tambah 2, 16, 17, 18 ya. Setelah itu 16. 8 tambah 3, 8, 9, 11. 11 tambah 1 berarti 12. 1 tambah 12, 13. 13 tambah 4, 17. 4 tambah 0 tambah 0 itu 4. 2 tambah 3 tambah 2 itu 7. Begini. Apakah sama ya? A kali B itu sama hasilnya dengan B kali A. Ini dilihat ya. Sekilas dilihat. Sudah berbeda. Sehingga A kali B itu tidak sama seperti B kali A. Jadi jangan dilakukan hukum asosiatif ya. Karena tadi komutatif, karena dia tidak mengenal hukum komutatif, tidak memenuhi hukum komutatif di perkalian matriks. Nah, silahkan kalau teman-teman ingin belajar untuk membuktikan hukum perkalian matriks ini 2 sampai dengan 5, monggo ya, dipersilahkan. Lanjut di materi baru ya. Di sini yang namanya transpose matriks, di mana suatu matriks di mana dia matriksnya A, I dengan elemen A, I, J berordo M kali N. Jadi M baris kali N kolom, di mana transpose dari matriks A adalah matriks A transpose dengan lambang seperti ini. A pangkatnya transpose atau T berordo N kali M. Jadi nanti akan diubah. Yang matriks awal itu kan M kali N. Kalau kita transpose nanti diubah. Jadi bukan baris kali kolom, tapi kolom kali baris. Jadi M kali N diubah menjadi N kali M yang didapatkan dari matriks A. Contoh di sini ya, kan ada berapa baris nih? 1, 2, 3. Ada 3 baris dan ada 1, 2, 2 kolom. Maka kita ubah ya. Ngubahnya kan ada 3 baris, ada 2 kolom. Kita ngubahnya berarti kan barisnya berapa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Jadi nanti kita diubah posisinya sehingga nanti akan menghasilkan 2 baris kali 3 kolom. Kok bisa seperti itu, Bu? Nah, kita cek ya. Ini kan 3 kali 2. Nanti hasilnya yang transpose akan jadi 2 kali 3. Jadi ya, jadi 2 kali 3, 2 baris, 3 kolom. Isi elemennya harus sama, karena ini kan tadi 3 baris, 1, 2, 3, ini 2 kolom. Jadi penulisannya 2, 4, ini kan ditulis berdasarkan baris. Kita balik ditulisnya berdasarkan kolom. Jadi 2, 4, ya, nulisnya berdasarkan baris, ini diganti berdasarkan kolom 2, 4. 3, 5, tulis berdasarkan kolom 3, 5. 4, 7 ditulis berdasarkan kolom 4, 7. Begitu ya. Seperti ini kan 3 baris, 1 kolom. Silahkan nanti dituliskan B transposnya menjadi dituliskan berdasarkan, kalau ini kolom, jadi dibalik ini kan kolom ya, seperti kalau kita belajar vektor kolom, kita ubah bentuknya menjadi baris. Jadi dia nanti 1 baris, 2, 3, 4. Begitu. Lanjut di sifat-sifat transpose. A tambah B transpose itu hasilnya akan sama seperti A transpose ditambah B transpose. Kalau A transpose nanti dia akan kembali ke matriks awal ya. A transpose terus kemudian ditranspose lagi akan kembali ke matriks yang awal, yakni A. K kali A transpose, berarti A ditranspose terlebih dahulu, setelah itu dikalikan K. Hasilnya akan sama, K-nya itu skalar ya. Skalar itu kan bisa bilangan real antara 1 sampai dengan seterusnya berapa. K 0 pun boleh ya. 0 itu termasuk skalar juga karena bilangan real. K kali A transpose ya, sama halnya seperti itu.
Setelah itu, AB transpose hasilnya akan sama seperti B transpose dikalikan A transpose. Lanjut, kita akan membuktikan nih A tambah B transpose itu akan sama sifatnya seperti A transpose plus B transpose. Jadi kita akan membuktikan sifat-sifat dari transpose. Di sini ada A, B. Kita transpose terlebih dahulu kan. A plus B sama A plus B transpose sama halnya seperti A transpose ditambah B transpose. Kita tahu ini matriks A, matriks B. Setelah itu, kita transpose terlebih dahulu agar mudah ya. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan, baris kali kolom akan berubah menjadi kolom kali baris, ya kan? Men 1, 2 ini penulisannya berdasarkan baris. Kita balik penulisannya berdasarkan kolom. Jadi men 1, 2, 05 penulisannya berdasarkan baris. Kita tuliskan berdasarkan kolom. Berarti dari horizon menjadi vertikal. 05 ya, 05. Sama halnya men 23 penulisannya dari baris jadi kolom. Men 23 14 14. Nah, kita cek A plus B itu menjadi men 3 5 19 ya. Setelah itu hasil ini kita transpose, berarti men 31 ditulis yang men 35 ditulis berdasarkan baris, kita ubah berdasarkan kolom men 35 karena ditranspose. 19 di sini berdasarkan baris, kita transpose berarti jadi kolom 19. Oke, sekarang kita coba A plus B A transpose tambah B transpose, berarti ini yang sudah kita transpose ditambah ini yang sudah kita transpose juga. Kita cek negatif 1 0 25 men 2 3, 1, 4. Dapat dari ini ya, yang sudah kita transpose. Kita cek, hasilnya men 1, men 2, men 1 plus men 2, men 3. 0 plus 1, 1. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Jadi hasilnya sama nggak ya ini? Ini hasilnya sama nggak? Nih, hasil akhir ini. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa A plus B transpose itu hasilnya sama halnya membuktikan sifat-sifat transpose matrik yang pertama, yakni A transpose ditambah B transpose itu akan sama seperti A plus B transpose, begitu. Jadi ini pembuktian yang matriks kedua maupun matriks ketiga, atau maaf, sifat-sifat matriks kedua ataupun sifat-sifat matriks ketiga, begitu. Nanti bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Di sini Ibu memberikan penugasan. Kemarin itu kan mengerjakan AB ya. CD itu kan belum dikerjakan. Jadi CD ini nanti akan Ibu buat kuis ya. Jadi kuis besok adalah penugasan tentang atau teman-teman menjawab yang C dan D. Waktunya, jadi nanti akan Ibu beri waktu dari pukul, nanti akan Ibu sampaikan di kelas ya. Nanti akan tetap ada kelas selama 1 jam. CD ini akan Ibu jadikan kuis dan harus dikumpulkan di Kulino. Nanti akan Ibu sampaikan waktunya. Biasanya Ibu beri waktu 1,5 jam untuk mengerjakan C dan D. Dimana nanti matriksnya di sini nanti akan Ibu ubah sedikit menggunakan NIM masing-masing mahasiswa. Oke, kalau begitu untuk materi tentang matriks ya akan kita continue atau akan kita lanjut sampai dengan pertemuan selanjutnya atau di video Ibu selanjutnya. Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis matriks, transformasi matriks, dan rank ya. Untuk rank nanti akan Ibu gunakan video tersendiri karena rank ini sangat kompleks, dan bukan transpose tapi transformasi matriks ini nanti akan menjadi materi di video Ibu selanjutnya bersama dengan jenis-jenis matriks. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Ibu selanjutnya.